Salam sejahtera, salam penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat GCC, simpatisan GCC dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan juga secara khusus, saya menyapa para dosen-dosen teologi, para hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologi, para pengerja-pengerja di gereja. Karena hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di sesi yang ke-9 yang kita siarkan melalui Suara Kebenaran GCC. Topik yang kita akan bahas pada hari ini adalah lanjutan topik Roh Kudus di sesi yang ke-9. Karena itu, materi ini cocok dan sangat penting bagi para hamba Tuhan, mahasiswa teologi, dan para dosen-dosen teologi. Karena saya sudah siapkan 25 sesi pelajaran ini lengkap. Ini sangat penting bagi kita. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini, kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Guru kami berdoa Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Saat ini kami akan melanjutkan pelajaran kami di sesi yang ke-9, topik Roh Kudus. Tuhan Yesus membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka mata kami, supaya sesuatu yang masih tertutup, masih terselubung, dibukakan agar kami dapat mengerti. Berikan kerendahan hati bagi kami, khususnya para dosen teologi, para pendeta, karena seringkali kelompok-kelompok inilah yang sulit sekali untuk diajar. Karena kami sebagai hamba-hamba Tuhan merasa sudah tahu, sudah mengerti, dan sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang Roh Kudus di sekolah-sekolah teologi, sehingga kami mengabaikan pengajaran-pengajaran dari orang lain yang mungkin belum pernah tergali sebelumnya. Dengan kerendahan hati kami percaya Tuhan akan melengkapi kami dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Ilmu padi semakin berisi, semakin menunduk. Itulah harapan supaya para pengajar-pengajar, para pendeta dan dosen teologi memiliki ilmu padi itu. Kami siap belajar, Tuhan sendiri yang menuntun membukakan bagi kami pengajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai pelajaran kami. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat kembali secara garis besar 25 sesi dari topik pelajaran ini. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah sesi yang ke-9, apakah syarat-syarat agar dipenuhi Roh Kudus di bagian yang kedua. Karena syarat-syarat dipenuhi Roh Kudus cukup panjang, maka saya bagikan menjadi 2 kali pembahasan agar tidak terlalu panjang. Nah, setelah itu sesi yang ke-11 sampai sesi yang ke-20, dan itu juga sudah siap kita tayangkan, bahkan sebagian sudah ditayangkan. Misalnya sesi yang ke-11 Pendeta Stephen Tong dan Elia Miren gagal paham bahasa roh, itu sudah di YouTube. Itu yang nonton sudah 30.000 lebih orang. Kemudian sesi yang ke-21 sampai 25 ini juga sedang antri masuk ke perekaman. Inilah topik Roh Kudus. Bapak Ibu akan sulit mendapatkan pelajaran topik Roh Kudus selengkap, sekomplit, dan secara terstruktur seperti ini. Ini adalah anugerah kalau Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Kita akan masuk ke pelajaran kita yang ke-9. Apakah syarat-syarat dipenuhi Roh Kudus? Bagian yang kedua. Bagian pertama sudah kita pelajari. Bagian pertama sudah kita pelajari 2 poin. Ajaran gereja harus sesuai dengan Alkitab dan percaya dan merindukan kepenuhan Roh Kudus. Pada sesi yang ke-9 ini ada 3 subjudul yang akan kita pelajari. Oke, 3 subjudul. Menerima baptisan air yang benar, memohon dengan tekun dan sabar, dan juga dibantu dengan penumpangan tangan. Itulah 5 syarat dipenuhi Roh Kudus. Kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga. Harus menerima baptisan air yang sesuai dengan Alkitab. Nah, ini mungkin juga akan menjadi sebuah persoalan Bapak Ibu. Karena
Baptisan yang terjadi di gereja-gereja berbeda-beda. Adanya kaitan yang erat antara pencurahan Roh Kudus dengan sakramen baptisan air. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus dalam wujud seekor burung merpati. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Jadi perhatikan kata Roh Kudus dengan baptisan air. Karena ini tuh nggak bisa dipisahkan. Artinya, kepenuhan Roh Kudus sangat ditentukan cara baptisan. Jika cara baptisan kita keliru, maka Roh Kudus tidak akan turun dalam diri kita. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini, dengan sangat jelas bahwa ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Artinya dibaptis dulu, baru Roh Kudus turun. Tapi dengan catatan, baptisan harus sesuai dengan Alkitab. Tentu kita nggak mungkin meragukan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis itu diutus oleh Allah dan dialah yang memperkenalkan baptisan sebagai wadah untuk menjadi manusia milik Tuhan, milik Allah. Jadi ketika Yesus mulai tampil, Yesus tinggal melanjutkan. Karena Yohanes yang membuka jalan bagi Yesus, Yohanes yang mulai memperkenalkan baptisan, maka ketika Yesus memulai pelayanan, khususnya Roh Kudus setelah diturunkan, maka baptisan itu menjadi ajaran utama di dalam kekristenan. Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Percaya dan dibaptis satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau percaya Yesus tidak dibaptis, maka engkau belum lengkap. Oke? Kita bahas di sini eratnya kaitan antara baptisan air dengan pencurahan Roh Kudus juga diungkapkan oleh Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Bapak Ibu perhatikan, baptisan air dengan Roh Kudus. Karena satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita lihat perkataan dari Rasul Petrus, melalui baptisan air, segala dosa kita itu dibersihkan, disucikan. Nah, jika dosa itu belum dibereskan, bagaimana Roh Kudus yang adalah Roh Suci masuk ke dalam diri kita? Bapak Ibu saya kasih, Roh Kudus adalah Roh Allah. Dan Allah itu kudus, Allah itu suci. Nah, bagaimana Roh Allah bisa masuk ke dalam diri kita sementara kita masih ada dosa, masih belum suci? Karena itulah dosa harus dibereskan dulu, bersihkan dulu, maka Roh Kudus itu baru bisa masuk. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Makanya Petrus tekankan di sana bahwa syarat untuk dipenuhi Roh Kudus adalah engkau harus dibaptis. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Perhatikan urutan-urutan sini. Untuk bisa dibaptis, engkau harus bertobat. Artinya, pertobatan adalah dasar engkau untuk dibaptis. Karena jika engkau belum mau bertobat, engkau nggak mungkin dibaptis. Nah, tentunya pertobatan itu bisa terjadi karena engkau percaya. Jadi, percaya, bertobat, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu urutannya. Oke? Kita lihat dulu, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, baptisan Bapak Ibu sudah di dalam nama Yesus Kristus belum? Karena banyak baptisan yang dilakukan bukan dalam nama Tuhan Yesus. Sedangkan di sini untuk bisa dipenuhi Roh Kudus, engkau harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Berarti baptisan dulu, tapi baptisan harus benar. Baru tahap selanjutnya dipenuhi Roh Kudus. Nah, jika engkau belum dibaptis, engkau tidak akan bisa dapat Roh Kudus. Kecuali kasus khusus di Kisah Rasul 10. Cornelius dan bangsa Romawi. Dipenuhi Roh Kudus dulu, baru dibaptis.
Itu kasus khusus. Tapi ini kasus umum. Nah, kasus umum artinya semua orang harus dibaptis dulu baru bisa dapat Roh Kudus. Oke? Kalau Anda dapat kasus khusus seperti Kisah Rasul 10, yaitu anugerah. Tapi saya sedang berbicara kasus umum. Mayoritas. Nah, mayoritas untuk bisa dapat Roh Kudus adalah engkau harus dibaptis dulu. Tapi baptisannya pun harus benar. Salah satu baptisan yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Karena melalui baptisan air, segala dosa kita disucikan. Oke, disucikan. Agar tubuh kita dipenuhi Roh Kudus, yakni Roh Suci, maka terlebih dulu tubuh kita harus dikuduskan, harus dibersihkan melalui baptisan air. Karena baptisan air memiliki kuasa membersihkan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Itu penting sekali. Jadi, melalui baptisan dosa kita diampuni, kita lihat dulu pembuktian dasar ayatnya. Kenapa Roh Kudus itu akan turun setelah kita dibaptis? Dasarnya itu di sini. Lukas pasal 3 ayat 3. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan, dibaptis dan Allah akan ampuni dosamu. Berarti kalau engkau tidak dibaptis, dosamu tidak diampuni. Lalu bagaimana kalau baptisanmu keliru? Apakah dosamu juga diampuni? Menurut saya tidak. Karena cara mempengaruhi hasil. Cara baptisannya keliru, hasilnya nggak akan ada. Kemudian Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 kita sudah baca di sini. Saya tidak baca ulang, kita hanya membaca kalimat yang diberi garis bawah dan dicetak merah. Dibaptis untuk pengampunan dosamu. Jadi tujuan kita dibaptis adalah agar dosa kita diampuni. Kemudian ketika Saulus baru bertobat, lalu ketemu Ananias. Lalu Ananias dorong, yaudah Saulus, kamu cepat memberi dirimu dibaptis agar dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 16. Karena saat itu Saulus itu ragu-ragu. Karena dia ahli di dalam kitab Perjanjian Lama. Dia orang Farisi. Dia tahu konsep menyelesaikan dosa dalam Perjanjian Lama adalah korban bakaran. Korban-korban persembahan. Nah sekarang ditawarkan versi pengampunan dosa cara baru, yaitu baptisan. Sehingga dia berpikir, benar nggak sih? Benar nggak sih? Mana yang benar, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Dia nggak tahu bahwa Tuhan melalui Yohanes Pembaptis sudah menyelesaikan konsep di dalam Perjanjian Lama. Lukas 16 ayat yang ke-16, kitab para nabi dan kitab Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Artinya konsep pengampunan dosa Perjanjian Lama sudah nggak dipakai lagi. Yang diganti konsep yang baru, yaitu baptisan. Dan akhirnya Saulus juga dibaptis. Tapi setelah dibaptis, baru juga dipenuhi Roh Kudus. Baptisan itu bukan untuk membersihkan tubuh jasmani, melainkan untuk membersihkan hati nurani kita yang tercemar oleh dosa. Jadi ketika kita dibaptis, secara fisik nggak ada perubahan. Tapi maknanya itu sangat besar di mata Tuhan. Ya, ketika seseorang dibaptis, nah di mata Tuhan itu sangat penting karena itu sudah menjalankan perintah Tuhan. 1 Petrus 3:21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya itu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita dibaptis membersihkan di bagian dalam. Karena dosa itu berkaitan di dalam, bukan fisik. Dan baptisan merupakan salah satu syarat keselamatan. Kamu diselamatkan oleh kiasannya itu baptisan. Kenapa baptisan itu ada kaitan dengan keselamatan? Satu-satunya yang merintangi Anda masuk surga adalah dosa. Betul nggak? Nggak ada yang lain. Pemerintah nggak bisa merintangi engkau yang ingin masuk surga. Keluargamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, bos di perusahaanmu tidak bisa merintangi engkau masuk surga. Satu-satunya yang merintangi engkau masuk surga adalah dosa. Dosa harus dibereskan. Maka kalau dosa kita sudah dibereskan, kita mendapatkan keselamatan. Sehingga Yesus katakan di Markus 16 ayat 16,
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kalau engkau sudah percaya dan dibaptis, engkau akan diselamatkan karena dosamu sudah dibersihkan. Nah, kalau dosa sudah dibersihkan, itulah yang menjadi awal Roh Kudus akan masuk dalam diri Anda. Kita lihat sebuah gelas. Okay? Sebuah gelas, ketika kita mau pakai gelas, kalau gelas itu kotor, pasti kita akan cuci bersih dong. Bayangkan, Anda mau pakai gelas tapi di dalam gelas itu ada kotoran kecoa atau kotoran cicak atau ada debu atau kotoran apa ini. Nggak mungkin Anda langsung tuang minuman kan? Anda pasti bersihkan dulu baru tuang kemudian baru minum. Nah sama juga gelas itu ibarat tubuh kita. Bagaimana roh Allah, roh suci, roh kudus masuk ke dalam diri kita. Sementara kita punya dosa belum disucikan, belum dibereskan. Karena kita belum dibaptis. Nah atau baptisan yang kita terima belum sesuai dengan Alkitab. Apakah ada khasiat? Saya katakan tidak. Okay? Kita lihat lebih jauh. Membersihkan gelas dibasuh dengan air, membersihkan dosa dilakukan lewat baptisan air. Sama. Membersihkan. Yang satu membersihkan jasmani, yang membersihkan badan, membersihkan piring, membersihkan gelas, dicuci. Nah, satu lagi baptisan air itu bermakna rohani, membersihkan yang di dalam. Jadi kita disuci, kita dibasuh, disucikan, dosa kita dibereskan. Penduduk Samaria sebelum diadakan mohon Roh Kudus terlebih dulu mereka sudah dibaptis dengan air. Dan baptisan yang mereka terima juga dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita lihat dulu ayatnya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Jadi satu kota Samaria, laki-laki perempuan dibaptis. Ayat 13, di antara mereka ada satu juga yang unik. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Simon ini siapa? Tukang sihir. Seorang tukang sihir yang akhirnya juga tertarik. Lalu ikut dibaptis. Ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang Samaria sudah dibaptis, tapi belum dipenuhi Roh Kudus. Nah dari sini sudah jelas sebenarnya engkau sudah percaya bahkan sudah dibaptis pun belum tentu engkau sudah dapat Roh Kudus. Karena percaya Yesus dan dipenuhi Roh Kudus dua hal yang berbeda dan terpisah. Maka saya katakan jika ada pendeta mengatakan ketika engkau percaya Yesus engkau sudah dapat Roh Kudus. No. Atau mengatakan ketika engkau dibaptis maka engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Dasar ayat yang dipakai adalah waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. No. Dua hal yang berbeda dan terpisah. Engkau bukan Yesus. Kalau Yesus begitu dibaptis Roh Kudus turun hanya untuk memberikan pengajaran. Syarat untuk dipenuhi Roh Kudus adalah engkau harus dibaptis. Tapi baptisan harus benar. Kita lihat dulu baptisannya. Ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus belum turun di atas seorang pun. Belum. Kenapa demikian? Karena belum diadakan doa altar call khusus mohon Roh Kudus. Belum. Dan gereja-gereja sekarang tuh nggak ada doa khusus memohon Roh Kudus. Itu masalahnya. Kemudian dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itulah baptisan yang benar yang diakui oleh Allah. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Dan jelas sekali. Sudah dibaptis. Setelah itu baru diadakan doa mohon Roh Kudus. Akhirnya mereka dipenuhi Roh Kudus. Jadi tahapannya dibaptis dulu. Bukan dipenuhi Roh Kudus dulu. Kecuali kasus khusus. Nah untuk mendapatkan kasus khusus itu tentu bukan semua orang bisa dapat. Orang-orang Romawi di rumah Cornelius semuanya dipenuhi Roh Kudus dulu.
baru dibaptis. Dan cara baptisannya juga sama, dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul 10:48, bukan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Karena syarat untuk dipenuhi Roh Kudus, baptisan harus dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jika baptisan air merupakan persiapan atau pintu masuknya Roh Kudus, berarti cara baptisan sangat menentukan. Ketika baptisan yang Anda terima itu keliru, maka harus dibaptis ulang yang sesuai dengan Alkitab. Nah, ini yang mungkin agak sulit diterima oleh gereja-gereja tertentu. Karena bagi gereja, baptis hanya satu kali. Dan banyak pendeta mengajarkan baptisan hanya boleh satu kali. Saya setuju, saya tidak menentang. Saya setuju baptisan hanya satu kali dengan catatan baptisan sudah sesuai Alkitab. Tapi jika baptisan belum sesuai Alkitab, boleh nggak diulang? Harus, bukan boleh atau enggak. Harus diulang. Karena sangat menentukan kepenuhan Roh Kudus. Karena itu, perhatikan dialog Paulus dengan jemaat yang ada di Efesus. Mereka sudah dibaptis, tapi belum dapat Roh Kudus. Sehingga Paulus curiga, kenapa ya? Mereka sudah dibaptis, tapi belum mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Dan curiga Paulus pada fokusnya adalah baptisan mereka harus diperbaharui. Kita baca dulu Kisah Rasul 19 ayat 1-7. Karena cara baptisan menentukan kepenuhan Roh Kudus. Kisah Rasul 19 ayat 1-7. Ayat pertama, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Perhatikan, murid. Artinya mereka itu sudah percaya Tuhan Yesus. Karena sebagaimana Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi mereka tuh sudah percaya Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sudah percaya Tuhan Yesus. Tentu dialog-dialog itu Paulus juga tanya, kalian sudah percaya Tuhan Yesus? Oh sudah. Kalian sudah dibaptis. Dan jawab mereka apa? Di ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Paulus sempat tanya. Mereka sudah percaya Yesus kan? Sudah. Lalu sudah dapat Roh Kudus? Jawab mereka, belum. Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ada kemungkinan mereka memang belum pernah mendengar peristiwa hari Pentakosta. Karena zaman dulu kan tidak seperti zaman sekarang. Sebuah peristiwa besar untuk bisa diterima oleh orang lain harus dari mulut ke mulut disambung. Bukan zaman teknologi. Kalau zaman teknologi sekarang sebuah peristiwa kecil direkam, divideokan, langsung tersebar sampai ke seluruh pelosok dunia. Zaman sekarang. Kalau zaman dulu, hari Pentakosta diturunkan, Roh Kudus dicurahkan. Kemudian orang-orang pedalaman Efesus belum tahu. Oh, peristiwa hari Pentakosta. Oh, ada Roh Kudus turun. Oh, mereka berbahasa roh. Belum. Makanya mereka dengan jujur berkata, kami belum dipenuhi Roh Kudus. Karena mereka belum punya pengalaman Pentakosta. Masalah di sana. Nah, ketika mendengar bahwa mereka belum dapat Roh Kudus, Paulus langsung curiga. Ada masalah dengan baptisannya. Maka di ayat 3, Paulus bertanya, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Artinya, orang-orang di Efesus ini sudah dibaptis, tapi cara baptisan yang mereka terima adalah versi Yohanes Pembaptis. Nah, apakah mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis atau murid-muridnya Yohanes? Ada kemungkinan dibaptis oleh murid-murid Yohanes, bukan Yohanes sendiri. Artinya baptisan mulai menyebar nih. Murid-murid Yohanes juga mulai bergerak nih. Mereka juga membaptis banyak orang nih. Karena Yohanes punya banyak murid. Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan. Nah, ketika Paulus tanya mereka belum dipenuhi Roh Kudus, Paulus tidak curiga pada diri mereka. Tidak curiga pada diri mereka. Padahal bisa saja Paulus berkata, oh kalian kurang tekun berdoa, oh kalian kurang beriman, oh hidup kalian kurang kudus. Bisa saja curiga pada pribadi mereka. Tapi Paulus tidak curiga pada pribadi mereka, tidak mau menyudutkan mereka. Paulus curiga ada masalah dengan baptisan mereka. Ingat, baptisan Yohanes juga dari Tuhan. Tapi sejak Tuhan Yesus tampil, baptisan Yohanes dinyatakan sudah tidak berlaku.
Sekarang baptisan yang berlaku adalah versi Tuhan Yesus. Baptisan versi Tuhan Yesus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu versinya Yesus. Mereka sudah dibaptis. Perhatikan baik-baik di ayat 3. Ketika jemaat Efesus mengatakan belum terima Roh Kudus, Paulus langsung curiga bahwa baptisan yang mereka terima ada masalah. Artinya harus diperbaharui. Pada ayat yang keempat, Paulus menjelaskan baptisan mereka harus diperbaharui dengan caranya Yesus. Sehingga di ayat yang kelima, akhirnya mereka dibaptis ulang sesuai dengan petunjuk Yesus dan para rasul. Kita baca ayat 4 sampai 5 ya. Ayat yang keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang-orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Lalu ayat 5, mereka dibaptis ulang. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan di sini, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin Anda akan berkata, Pak Nathan, kan perintah Yesus baptis dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Di Matius 28:19. Saya juga tahu, saya juga sudah sering baca. Tapi saya ingin katakan Anda salah menangkap perkataan Tuhan Yesus di Matius 28:19. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Perhatikan, dibaptis dalam nama. Sedangkan kata Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama. Itu panggilan atau sebutan. Nah, nama dari Bapa itu siapa? Yesus. Nama dari Anak itu siapa? Yesus. Nama dari Roh Kudus siapa? Yesus. Maka semua cara baptisan langsung dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu baru nama. Maka harus diperbaharui baptisannya. Baru bisa ada Roh Kudus. Setelah baptisan air mereka diperbaharui. Akhirnya pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Ketika diadakan doa menurut Roh Kudus dan mereka semuanya dapat Roh Kudus. Okay? 12 orang. Semuanya dapat Roh Kudus. Ditandai dengan bukti, berkata-kata dengan bahasa roh, berglosolali. Kita baca ayat 6 dan ayat 7. Ayat yang ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Berbahasa roh. Tanda bukti Roh Kudus turun ke atas mereka. Karena baptisan mereka sudah diperbarui. Berarti ada kaitan erat antara baptisan dengan kepada Roh Kudus. Kalau baptisanmu keliru, maka engkau tidak akan dapat Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih, saya katakan, ini saya coba berikan satu garis ya. Garis begini. Coba Bapak Ibu perhatikan, jujur dan jeli untuk melihat dan mengakui. Di gereja-gereja Kristen kan terbagi menjadi dua nih. Baptisan percik dan baptisan selam. Kalau baptisan bendera, ada satu denominasi gereja yang jalankan, tapi saya tidak akan singgung. Itu urusan mereka. Yang jelas, baptisan bendera tidak ada di Alkitab. Nah, dua kelompok ini, baptisan percik dan baptisan selam. Anehnya, saya menemukan satu fakta. Gereja yang menganut baptisan percik, di gereja itu tidak ada bahasa roh. Aneh. Oke? Mungkin saya pertajam. Katolik, GKI, termasuk juga Pak Stephen Tong, itu percik semua. Dan di gereja itu nggak ada bahasa rohnya. Sedangkan baptisan selam, nah karismatik, GBI, Pantai Kosta, sebagainya. Nah gereja ini kok ada bahasa roh ya? Coba Anda jeli dan Anda coba lihat dengan jujur deh. Kenapa bisa demikian? Karena baptisan yang benar itu masih dari baptisan selam, bukan baptisan percik. Nah tinggal apakah baptisannya dalam nama Bapa dan Roh Kudus atau dalam nama Tuhan Yesus? Itu juga dipertajam lagi. Nanti saya akan jelaskan secara ringkas baptisan yang dilakukan gereja awal. Nah, jumlah mereka yang dapat Roh Kudus berbahasa roh saat itu 7 orang. 12 orang. Semuanya itu dapat Roh Kudus. Jadi berbahasa roh itu bukan untuk orang tertentu. 12 orang semuanya langsung dapat bahasa roh. Dapat Roh Kudus. Jadi yang 1 Korintus 14 yang mengatakan kalau orang berbahasa roh biarlah 2, sebanyak-banyaknya 3 orang. Nah ini kan sudah nggak berlaku.
Bahasa roh itu ada dua macam. Dorea, bahasa roh berdoa kepada Allah. Seiring dengan munculnya banyak sinode gereja di dunia, muncul pula model-model baptisan yang berbeda-beda antara gereja satu dengan gereja lain. Secara prinsip ada 3 model baptisan yang terjadi di dunia. Baptisan percik, baptisan selam, dan baptisan bendera. Nah, dari 3 baptisan, mana yang lebih alkitabiah? Ketika ditanya mana yang lebih alkitabiah, pasti semuanya mengatakan baptisan kami sudah sesuai dengan Alkitab. Maaf Bapak Ibu, Alkitab kita sama. Mungkinkah satu Alkitab muncul 3 versi baptisan? Menurut saya tidak mungkin. Karena itu cara baptisan menentukan kepenuhan Roh Kudus. Lalu baptisan mana yang benar? Nggak mungkin 3-3-nya benar. Kenapa saya katakan tidak mungkin 3-3-nya benar? Kita lihat dulu. Masing-masing gereja pasti mengklaim bahwa baptisan air yang mereka jalankan sudah benar, sudah sesuai dengan Alkitab, dengan istilah Alkitabiah. Kita perhatikan skema tentang baptisan berikut ini. Skemanya. Secara prinsip, baptisan itu mengandung 4 aspek. Cara baptisan, tempat, sebutan, dan sikap dalam baptisan. Oke? 4 aspek. Cara baptisan, tadi saya sudah katakan ada 3 model. Percik, selam, dan bendera. Kemudian tempat baptisan, ada yang melakukan di sungai, kolam, dan laut. Kalau gereja yang melakukan baptisan percik, tentu tempat itu nggak penting bagi mereka. Karena mereka bukan selam. Nah, yang selam itu ada 3 lokasi, sungai, kolam, dan laut. Lalu kolam terbagi lagi, ada yang membaptis di kolam renang. Kolam renang itu ada kolam renang umum yang bayar karcis, ada juga di apartemen-apartemen. Nah, ada yang melakukan baptisan di gereja. Di gereja itu biasa dibuka bak 2x3 meter atau beberapa meter. Pokoknya bisa cukup menampung orang untuk diselam 1 demi 1. Lalu ada juga yang ekstrim, baptis di bak air. Saya menemukan banyak video baptisan di kamar mandi. Kamar mandi kan ada bak air kan? Nah, orang yang mau dibaptis diselamkan ke dalam air. Apakah? Di dalam bak air. Kemudian sebutan dalam baptisan di Alkitab hanya ada 2. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Matius 28:19. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada 4 peristiwa baptisan kolektif banyak orang. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Kisah Rasul pasal 8 ayat 16, Kisah Rasul 10 ayat 48, Kisah Rasul 19 ayat 5, semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, karena ada 2 versi, akhirnya gereja tertentu, mungkin lebih spesifiknya, gereja Pantekosta dan gereja GBI Bethel Indonesia, merangkum 2-nya memunculkan konsep yang baru. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, tidak ada konsep baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus. Nggak ada. Yang ada dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu yang dipegang oleh gereja Katolik. Nah, atau dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada konsep gabungan. Itu konsep buatan manusia. Kemudian, sikap. Ketika dibaptis, apakah diselamkan ke depan atau diselamkan ke belakang? Mana yang benar? Saya belum pernah melihat ada gereja yang dibaptis miring kanan atau miring kiri. Kalau ada, saya masukkan ke sini. Belum ada. Selama ini saya hanya lihat ada 2 versi. Menunduk atau menengadah. Nah, dari berbagai macam versi-versi baptisan ini, apakah semuanya benar, semuanya sesuai Alkitab? Tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Karena baptisan sangat menentukan kepenuhan Roh Kudus. Ketika baptisanmu keliru, harus diulang, harus diperbaharui. Apakah cara baptisan ini sah saja, oke-oke saja? Kita lihat jawaban dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menjawab melalui ayat ini. Efesus pasal 4 ayat yang kelima. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Kalau Allah itu hanya 1, mungkinkah Allah yang 1 ini akan berikan macam-macam baptisan? Nggak mungkin. Tuhan kita hanya 1, Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah melakukan baptisan, nggak mungkin Tuhan Yesus akan memberikan versi baptisan. Oh, versi 1, versi 2, versi 3, silakan pilih. Enggak. Pasti Tuhan akan memberikan 1 model baptisan.
tinggal kita mengerti, nggak memahami apa enggak. Ketika Tuhan Yesus katakan di Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama. Nah itu murid-murid mulai nangkap loh. Dalam nama, bukan dalam sebutan. Nama siapa? Nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Dan murid-murid itu sudah tahu. Yesus sudah sering berkata, Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, kalau engkau sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Kalau sudah mengenal aku, berarti sudah mengenal Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, kalau Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan, berarti nama Bapa juga Yesus. Yohanes 17, ayat yang ke-11, 12. Yesus waktu doa kepada Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Bapa punya nama, dikasih ke anak. Nama Bapa adalah Yesus. Otomatis nama anak adalah Yesus. Roh Kudus siapa? Rohnya Tuhan Yesus. Oke. Nah, di sini kita lihat. Saya mau rangkumkan cara baptisan yang berbeda-beda ini. Baptisan yang benar adalah baptisan selam. Itu lebih alkitabiah. Karena di Alkitab semuanya baptisan menekankan tanah selam. Kalau muncul pertik, hasil tafsiran. Kemudian baptisan yang sesuai Alkitab harus dilakukan di sumber air. Nah yang namanya sumber air di dalam Alkitab itu hanya, dan ada contoh di Alkitab hanya ada 3. Sungai. Yohanes sering membaptisi sungai Yordan. Kemudian 2, laut. Ketika bangsa Israel melewati Laut Merah, disimbolkan baptisan. 1 Korintus 10 ayat 1-3. Kemudian oase. Oase ini adalah semacam kolam yang ada di padang gurun. Filipus membaptis sida-sida Ethiopia itu di jalur Gaza, jalan yang sunyi. Itu di padang gurun. Nah di padang gurun ada oasis. Boleh. Tiga-tiganya itu mengacu pada sumber air. Tidak ada bukti baptisan pernah dilakukan di kolam atau di bak air. Nggak ada. Kemudian, sebutan dalam baptisan yang benar adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kemudian, sikap waktu diselamkan, yang benar itu ke belakang atau ke depan. Saya menegaskan yang benar itu ke depan. Bukan ke belakang. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Bagaimana cara para rasul melakukan baptisan di gereja mula-mula atau gereja awal? Setelah Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, 3.000 orang dibaptis. Nah, saya sudah gali secara tajam, gali secara mendalam. Seharusnya baptisan yang dijalankan gereja awal yang harus menjadi standar baptisan yang benar. Baptisan yang benar. Karena saat itu belum muncul macam-macam denominasi. Dan saat itu Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Kalau baptisan mereka itu keliru, pasti Roh Kudus akan memberitahukan kepada mereka. Karena Roh Kudus itu adalah pengajar. Pasti rasul-rasul itu sudah ditegur oleh Roh Kudus. Baptisan kalian keliru. Sama juga ketika Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia itu. Itu kan roh yang menuntun Filipus. Pergilah ke jalan itu. Jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Kisah Rasul pasal 8. Kemudian dekati kereta itu. Nah akhirnya Filipus pergi mendekati kereta itu dan ketemulah sida-sida Ethiopia. Dan Filipus membaptis sida-sida itu. Di Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 38 sampai ayat 40. Dibaptis. Nah kalau baptisan Filipus keliru. Berarti kan pasti ditegur Roh Kudus. Itulah gereja awal. Masih satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Berarti kita harus kembali ke baptisan gereja awal. Dan cara baptisan ke gereja awal itu seperti apa? Pertama, baptisan selam. Gereja Rasul itu nggak mengenal baptisan percik. Dan saat itu juga belum ada baptisan percik. Baptisan percik baru ada ratusan tahun setelahnya. Kemudian tempat baptisan yang dilakukan itu ada sungai, laut, dan oasis. Dan 3 itu mengacu pada sumber air. Nggak ada baptisan di kolam. Dan sebutan dalam baptisan langsung dalam nama Tuhan Yesus. Dan sikap dalam baptisan yang dilakukan rasul-rasul adalah menunduk ke depan. Inilah baptisan yang benar. Kalau engkau ingin dapat Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi. Jika cara baptisan sudah sama dengan gereja awal. Maka Roh Kudus yang akan kita terima juga akan sama dengan Roh Kudus yang diturunkan pada hari Pentakosta. Kalau caranya sudah seperti baptisan rasul-rasul. Tapi kalau cara baptisannya belum sesuai dengan seperti yang diajarkan rasul-rasul, yang dipraktekkan oleh rasul-rasul,
Ini menjadi pertanyaan. Betulkah Roh Kudus yang Anda terima itu sama seperti Roh Kudus hari Pentakosta? Apakah Anda buat-buat atau roh yang lain? Ingat ya, ada roh yang lainnya bekerja di gereja. Itu diingatkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. Ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Itu semua manipulasi iblis. Karena itu, Yohanes, sang pakar dunia roh, di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, janganlah percaya akan setiap roh. Berarti, selain Roh Kudus, roh yang asli yang turun hari Pentakosta, banyak roh-roh lain yang bekerja di gereja. Nah, roh-roh yang lain itu masuk melalui nabi-nabi palsu. Di 1 Yohanes 4 ayat 1 ini, Yohanes sudah ingat kan? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bayangkan, 2000 tahun yang lampau. Sudah banyak nabi palsu. Dan nabi palsu itu bekerja di gereja. Anda mana bisa membedakan mana nabi palsu, nabi asli. Mana pendeta palsu, mana pendeta asli. Karena ketika seorang pendeta naik mimbar, pegang Alkitab, pakai jas, pakai dasi, mungkin pakai toga, siapa yang akan curiga bahwa pendeta itu nabi palsu? Enggak akan. Nah, ketika pendeta mengajarkan baptisan, versi baptisan mana yang diajarkan? Apakah versi baptisan rasul atau versi masing-masing sinode? Itu juga dipikirkan baik-baik. Karena saya sudah jelaskan versi rasul-rasul. Karena itu, untuk memahami baptisan secara lengkap, Anda bisa masuk ke link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Atau ke satu link lagi, Suara Kebenaran GCC. Yang satu link dengan pelajaran Roh Kudus yang Anda ikuti saat ini. Kami masukkan semuanya. Total ada 10 sesi mata pelajaran tentang baptisan. 10 sesi. Karena itu lengkap. Saya hanya memberikan garis besar saja. Karena nggak mungkin saya uraikan baptisan 10 sesi. Perlu 10 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti. Dan kalau mungkin itu terpanjang, Anda bisa mengikuti satu sesi. Intisari baptisan air. Nah, itu satu sesi. Lengkap semua dirangkum. Bapak Ibu saya kasih, nah kita sudah mendengar ya. Bahwa baptisan sangat menentukan kepenuhan Roh Kudus. Kalau engkau ingin dipenuhi Roh Kudus sama seperti hari Pentakosta, maka engkau harus menerima baptisan yang sama seperti hari Pentakosta, di mana 3.000 orang yang dibaptis. Karena Petrus sudah katakan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 ketika Petrus khotbah di hari Pentakosta. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berarti kalau engkau belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus atau baptisanmu belum sesuai dengan Alkitab, harus diulang sama seperti yang diterima oleh 12 orang jemaat di Efesus. Di Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Setelah baptisan mereka diperbaharui, Paulus tumpangkan tangan ke atas mereka dan 12 orang semuanya dapat Roh Kudus dengan ditandai berkata-kata dengan bahasa roh. Anda rindukan itu? Koreksi lagi baptisanmu. Kita lihat yang keempat. Harus memohonnya dengan tekun dan sabar. Perhatikan kata tekun dan sabar. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus menegaskan janji Bapa yang akan mengaruniakan Roh Kudus untuk mereka. Dengan syarat agar murid-murid Tuhan Yesus sementara tidak meninggalkan kota Yerusalem. Menanti pencurahan Roh Kudus dari tempat yang tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Bapa. Kisah Rasul 1 ayat 13, akhirnya mereka setelah tahu jangan tinggalkan kota Yerusalem, lalu mereka naik ke lantai 2. Apa yang mereka lakukan? Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota yang dimaksudkan di sini adalah kota Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas,
Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius bin Alfeus, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Kalau Anda perhatikan di sini, Yudas Iskariot sudah nggak bergabung. Karena Yudas Iskariot sudah mati gantung diri. Nah, sudah diganti oleh Matius. Kemudian ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kalimat mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Bertekun dalam doa. Berarti bukan asal-asalan doa, tapi benar-benar khusus, benar-benar penuh hati, benar-benar menggunakan waktu khusus jangka panjang untuk berdoa. Banyak orang doanya asal-asalan tapi kepingin dapat Roh Kudus. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kita lihat bertekun ini. Lamanya murid-murid Yesus berdoa memohon pencurahan Roh Kudus di sebuah loteng di Yerusalem adalah 10 hari. Dari mana kita tahu bahwa murid-murid berdoa 10 hari? Gereja Pantekosta punya kebiasaan. Dalam 1 tahun ada 10 hari mereka khusus menggiatkan doa mohon Roh Kudus. Waktu berkaitan dengan hari Pentakosta. Itu kalau gereja Pantekosta. Saya pikir ini juga bagus untuk kita contoh, kita teladani. Pentakosta berarti hari yang ke-50. Dan hari kelima itu dihitung setelah Paskah Yahudi. Nah, Yesus ditangkap dan disalibkan itu berkaitan dengan perayaan Paskah Yahudi. Setelah disalibkan, 3 hari dia mati, kemudian bangkit dari kematian. Setelah itu 40 hari berulang kali Yesus menampakkan diri. 40 hari, setelah itu dia naik ke sorga. 10 hari pada hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan. Berarti jarak waktunya mereka melihat Yesus naik ke sorga. Setelah itu kembali ke Yerusalem, ke loteng, lebih kurang 10 hari mereka bertekun dalam doa. Bayangkan 10 hari bertekun dalam doa baru mendapatkan Roh Kudus. Pentakosta hari ke-50. Yesus disalibkan pada hari Paskah. Setelah bangkit dari kematian, 40 hari Yesus menampakkan diri. Setelah naik ke sorga, 10 hari kemudian Roh Kudus turunkan. 10 hari Bapak Ibu tekun dalam doa. Padahal 10 hari mereka tuh nginap di loteng. Apa yang dilakukan selama 24 jam? Pasti diisi dengan banyak doa dan banyak memohon kepada Tuhan. Karena ini gebrakan besar agar Roh Kudus diturunkan dari sorga. 10 hari. Arti ketekunan dalam doa. Artinya adalah tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu artinya tidak bosan-bosan. Bapak Ibu bosan makan nggak? Mungkin kita kadang-kadang bisa nafsu makan kurang. Makan itu nggak enak. Nggak ada nafsu makan. Tapi jangan bosan makan. Karena kalau engkau bosan makan mati. Kita punya badan supaya bisa hidup harus diberi asupan makanan, minuman. Betul nggak? Nah demikian pula doa. Jangan jemu-jemu. Jangan bosan-bosan. Jangan putus asa. Kalau engkau mau berdoa mohon Roh Kudus. 1 kali doa belum dapat. 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali. Nggak apa-apa. Suatu saat engkau pasti dapat Roh Kudus. Tidak mudah menyerah. Kadang-kadang kita berdoa 15 menit. Nggak dapat Roh Kudus. Kita menyerah. Mungkin Roh Kudus bukan untuk saya. Oh, kayak benar deh yang dikatakan oleh pendeta bahwa bahasa roh adalah bahasa roh adalah karunia untuk orang tertentu. Nah, gua sudah doa 15 menit belum dapat bahasa roh. Oh, kayaknya bukan untuk gua deh. Kayaknya ayat itu benar deh. Itu ngaco Bapak Ibu. Roh Kudus berbahasa roh untuk Anda. Janji Allah bahwa semua orang bisa mendapatkan roh Allah. Roh Kudus. Ada harga yang harus dibayar. Masalahnya, siap berharga apa enggak? Contoh perumpamaan Tuhan Yesus tentang hakim yang lalim untuk menggambarkan ketekunan dalam doa. Lukas 18 ayat 1-7. Kita lihat ketekunan doa melalui perumpamaan ini. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu artinya tidak pernah bosan berdoa. Kalau engkau ingin dapatkan Roh Kudus, jangan jemu-jemu. Berdoa 1 kali belum dapat. 2 kali, 3 kali. Berdoa 10 menit belum dapat. Tingkatkan doa 1 jam.
doa 2 jam. Saya yakin dari sorga yang melihat engkau begitu haus, begitu rindu dipenuhi Roh Kudus, engkau akan dapat Roh Kudus. Percayalah. Yang kedua, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan yang tidak menghormati siapapun. Ini hakim bebal nih. Hakim yang seenak dengan perutnya. Hakim yang hanya menggunakan jabatan untuk mencari keuntungan. Dia tidak peduli orang lain. Pokoknya duit masuk, maka dia akan bela. Dan di kota itu ada seorang janda. Yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Kayaknya janda ini kasusnya dia benar deh. Tapi dia nggak punya duit tuh sogok hakim. Okay? Nah, orang yang menjadi lawan dari janda itu melihat ini janda miskin, tidak berdaya. Dan mereka juga ingin kasus mereka menang. Tapi kasus sebenarnya ada di janda kemungkinan. Maka dia datang, tidak punya duit untuk nyogok hakim, dia datang. Atau mungkin juga dia punya prinsip nggak mau sogok hakim, maunya jujur. Tapi yang namanya dunia politik, dunia hakim. Hari ini nggak ada duit. Nah, susah Bapak Ibu. Seringkali ke pengadilan yang seharusnya ada keadilan, justru mafia sarangnya di sana. Nggak ada keadilan. Yang ada adalah keuangan, bukan keadilan. Bapak Ibu yang saya kasih, janda ini datang lagi. Akhirnya hal tersebut membuahkan hasil. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tidak menghormati siapapun artinya dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dia hanya bisa dipengaruhi duit. Kenapa dia menunda membela janda ini? Karena nggak dikasih duit. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Karena dia juga berpikir, ini janda ini sudah berulang kali nggak diladeni. Datang lagi, besok datang lagi. Berkali-kali datang, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya dia takut. Janda ini akhirnya suatu hari kehilangan kesabaran, kalap, lalu menyerang dia. Hakim ini karena rupanya takut juga. Walaupun dia nggak menghormati orang lain, tapi takut diserang, takut mati juga rupanya. Akhirnya dia membela janda ini. Okay? Nah, janda ini dibenarkan oleh hakim ini karena ketekunannya yang tidak pernah putus asa. Datang lagi. Nah, Allah menjanjikan Roh Kudus. Nah, masa sih Allah nggak akan berikan Roh Kudus kepada engkau, tapi engkau harus tekun, ada harga yang harus dibayar. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim malam itu. Artinya Tuhan ingin belajar kita dari hakim ini dan janda ini. Bagaimana hakim yang awalnya tidak peduli, tidak mau membela janda ini. Dia anggap orang kecil, tapi karena janda ini tidak putus asa, datang lagi, memohon pertolongan. Dan akhirnya hakimnya yang mengalah, janda yang menang. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan itu sebenarnya nggak seperti hakim ini. Mengulur-ngulur waktu. Tapi Tuhan ingin ada harga yang kau bayar. Okay? Siang malam menunjukkan ketekunan. 1 kali engkau berdoa belum dikabulkan. 2 kali doa belum dikabulkan. Jangan putus asa. 3 kali, 4 kali. Percayalah suatu saat engkau dapat Roh Kudus. Mungkin Tuhan katakan, engkau mau dapat Roh Kudus? Anda berkata, iya Tuhan, saya sangat rindu, saya ingin dapat Roh Kudus. Oke, berdoa 100 jam. Berdoa nggak 100 jam? Jangan-jangan Anda sudah berdoa 99 jam, tinggal 1 jam, dan akhirnya Anda berpikir, percuma kayaknya, Roh Kudus bukan untuk saya. Oh, bukan semua orang dapat bahasa roh. Akhirnya di 99 jam Anda berhenti, nggak mau lanjutkan lagi. Anda nggak dapat Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih, ketekunan. Elia ketika memohon hujan turun. Sudah 3 tahun hujan tidak turun. Tidak ada air. Elia berdoa supaya hujan turun. 1 kali dia bersujud berdoa. Belum ada hasil. 2 kali belum ada hasil. Dan bukan berarti doa amin. Ada jeda waktu. Karena mereka saat itu ada di gunung. Saat itu
Elia membawa seorang bujang. Setelah Elia doa, lalu, kamu naik ke atas, coba lihat ada perubahan nggak? Nah, dia supaya bisa melihat perubahan, berarti hamba Elia itu harus naik ke atas gunung, supaya bisa melihat keliling. Lalu turun lagi memberikan laporan, bukan lewat WhatsApp atau telepon. Om Elia, belum ada tanda-tanda. Nggak ada. 6 kali naik turun. Setelah itu, doa yang ke-7 kali disuruh naik lagi. Tampak awan sebesar telapak tangan. Dan Elia tahu doanya sudah dijawab. Kalau seorang nabi yang dipakai Allah saja mengajarkan kita ketekunan dalam doa, bagaimana dengan kita? Kemudian, Panglima Naaman kena kusta. Nabi Elisa berkata, udah selam 7 kali di Sungai Yordan. Sekali dia selam, kusta masih ada. 2 kali selam, kusta masih ada. 6 kali selam naik, kusta masih ada. Kalau dia berhenti di 6 kali, nggak akan sembuh. Tapi dia sudah dengar Elisa berkata 7 kali. Lalu ke-7 kali dia selam begitu, bangun penyakit kustanya sembuh total. Bahkan kulitnya mulus seperti kulit bayi. 7 kali. Itulah yang namanya ketekunan dalam doa. Nah, ketekunan itu tentu ditentukan oleh iman. Artinya, ada harga yang harus engkau bayar atas sebuah ketekunan. Ada harga yang engkau harus bayar untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Harga adalah waktu. Berapa banyak waktu engkau doa. Kemudian tenaga. Saya tahu doa, apalagi kalau berlutut itu capek. Mengorbankan fisik dan uang. Time is money. Anda berdoa itu, ada orang anggap buang waktu saja. Bapak Ibu, waktu, tenaga, uang Anda korbankan demi mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus kan bisa dibeli. Simon, tukang sihir mau beli kuasa Roh Kudus. Nggak bisa Bapak Ibu. Anda tidak bisa beli Roh Kudus 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Anda nggak bisa beli Roh Kudus. Saya juga nggak bisa berikan Roh Kudus. Karena itu jika ada pendeta menawarkan, engkau mendapat Roh Kudus, sini datang. Nggak bisa. Yang bisa memberikan Roh Kudus itu hanya Allah sendiri, bukan pendeta. Saya banyak mengadakan seminar-seminar. Salah satu topik yang saya seminarkan adalah topik Roh Kudus. Padahal seminar yang saya ajarkan banyak gratis loh. Tapi banyak orang nggak mau ikut. Kalau ikut pun akhirnya ikut daftar. Pernah satu kali saya membuka seminar, topiknya itu tentang manipulasi penyesatan iblis. Saya pernah seminarkan. Dan akhirnya banyak yang daftar. Sampai 170-an yang daftar. Sementara Zoom kapasitasnya hanya 100 orang. Saya ada langganan Zoom. Hanya 100 orang. Sehingga begitu banyak yang daftar, hanya 2 minggu saya promosikan yang daftar ratusan, 170 orang. Kita terpaksa tutup, panitia tutup. Sehingga banyak yang mau daftar sudah tutup. Saat itu gratis. Tapi ketika dimulai pelajaran, awalnya memang masih ada 100-an orang. Dan dari 100 orang itu adalah 47 pendeta yang ikut pelajaran itu. Karena materi itu sangat bagus. Yang harapan saya suatu saat saya bisa masukkan ke dalam YouTube ini. Nah, 147 pendeta ini, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Australia, ada yang dari Malaysia dan Sabah. Karena Malaysia, Sabah kan rumpun bahasa Melayu masih bisa dengar. Karena saat itu saya sampaikan hanya satu bahasa, bahasa Indonesia. Sehingga hanya mereka yang mengerti bahasa Indonesia yang ikut. Dan setelah itu ke pelajaran. Tapi kali ini ketika saya membuka link YouTube, saya membuka seminar, sudah 1 minggu saya buka baru 10-an orang. Karena apa? Disuruh bayar Bapak Ibu. Padahal bayarnya itu nggak mahal. Hanya 100.000 rupiah Bapak Ibu. 100.000. Dan itu bukan untuk saya. Untuk admin yang membantu saya. Jadi kalau saya pelajaran Zoom, saya kan ada satu host. Nah, saya suka kasih, setelah pelajaran saya kasih duit dia, supaya dia juga semangat dalam melayani. Bukan untuk saya mengajar gratis. Sebenarnya tanpa mau dibayar pun nggak apa-apa. Makanya pendeta 50% saja, 50.000 saja. Tapi kalau ada pendeta atau jemaat yang ingin mengikuti seminar ini gratis, tapi harus ikut selesai 10 mata pelajaran dan ada sertifikatnya. Silakan, kita bisa gratiskan. Karena saya rindu Bapak Ibu mengerti Roh Kudus, bahkan dipenuhi Roh Kudus suatu hari nantinya.
Dan yang mengajar itu ada 2 orang. Selain saya, juga satu lagi adalah Profesor Henry Jurnawan. Walaupun sudah gratis atau walaupun murah, ternyata peminatnya kurang. Anda ingin dapat Roh Kudus tapi nggak berani bayar harga. Bagaimana ceritanya? Bayar harga kalau benar-benar ingin dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat perbandingan pengobatan penyakit dengan doa. Ketika engkau pilek dan penyakit kanker, ketika engkau pilek, biaya pengobatan mungkin hanya 50.000. 50.000. Sebenarnya, kalau saya lagi pilek, saya minum obat Neosep, obat flu, paling 5.000 rupiah. Sudah selesai. Tapi kanker, mungkin Anda membutuhkan biaya pengobatan 500 juta. 50.000, 500 juta. Karena kondisinya beda. Penyakitnya beda. Nah, lalu penyakit pilek dan kanker kita ganti dengan doa untuk disembuhkan. Waktu engkau pilek mungkin Tuhan suruh doa 20 jam pileknya sudah sembuh. Padahal 20 jam sebelum kita doa sebelum doa 20 jam ketika keluar keringat sudah rasanya segar, sudah lumayan sembuh. Tapi untuk kanker mungkin Tuhan suruh doa 2000 jam. 2.000 jam. Karena 500 juta Bapak Ibu. Itulah yang namanya harga. Anda sanggup dan berani bayar berapa untuk memperoleh kepenuhan Roh Kudus? 10 juta? 100 juta? 1 miliar? 100 miliar? 1 triliun? Bapak Ibu, Anda kasih saya 1 triliun pun, saya nggak bisa berikan Roh Kudus kepada Anda. Yang bisa memberikan Roh Kudus hanya Tuhan Yesus. Bayangkan, kalau benar-benar Anda dapat Roh Kudus dari sorga, itu hal yang luar biasa loh. Dari sorga dikirimkan, diturunkan Roh Kudus untuk Anda masuk ke dalam diri Anda. Anda bisa berkata-kata dengan bahasa roh, kasus langka. Kalau itu benar-benar Roh Kudus hari Pentakosta saya, berapa nilai Roh Kudus menurut Anda? Nah, ini sudah seringkali saya kupas nih. Tukang sihir menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes. Dia ingin beli kuasa itu. Supaya ketika dia tumpangin tangan ke orang lain, orang itu dapat Roh Kudus. Sehingga Simon bisa melihat orang dipenuhi Roh Kudus ada gejala. Berbahasa roh, badan bergetar. Okay? Simon ini kayaknya banyaknya uang. Dia banyak uang. Karena dia banyak melakukan sihir di kota Samaria dan banyak pengikut, orang-orang besar dan kecil takjub dan menganggap Simon ini utusan Allah. Maka di ayat yang ke-10 dikatakan, orang ini adalah kuasa Allah yang terkena kuasa besar. Jadi mempesona banyak penduduk Samaria. Karena itu banyak duit yang dia dapatkan dari praktek sihir dia itu. Tentu banyak orang yang ingin melihat sihir lalu percaya bahwa dia pengikutnya ingin dapatkan kesembuhan dan sebagainya. Tentu sihir juga bisa menyembuhkan, padahal kuasa dari setan. Kemudian bagaimana Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Artinya, engkau tidak bisa membeli Roh Kudus dengan uang seberapapun. Tapi Roh Kudus gratis untuk Anda. Kalau syarat yang kau penuhi, yaitu tekun berdoa. 5 syarat yang sudah saya ungkapkan. Kemudian yang terakhir, dibantu dengan penumpangan tangan oleh hamba Tuhan. Contoh jemaat di Samaria. Ketika penduduk Samaria sudah dibaptis semuanya, tapi belum dapat Roh Kudus. Akhirnya dari kota Yerusalem mengutus 2 orang rasul, Petrus dan Yohanes. Setelah sampai di sana, lalu diadakan doa Roh Kudus. Waktu doa itulah rasul-rasul menumpangkan tangan atas mereka. Oke? Ditumpangi tangan, didoakan, dapat Roh Kudus. Ditumpangi tangan, dapat Roh Kudus. Berarti penumpangan tangan itu sangat membantu. Tapi ingat ya, yang memberikan Roh Kudus bukan pendetanya, tapi Tuhan. Pendeta hanya membantu melalui penumpangan tangan. Kemudian Saulus, seorang rasul besar yang dipakai Allah luar biasa. Banyak melakukan tanda heran dan mujizat. Tapi Saulus pun dapat Roh Kudus ketika ditumpangi tangan oleh Ananias. Oke? Ananias menumpangkan tangan atas Saulus. Jadi kalau rasul besar saja dapat Roh Kudus karena ditumpangi tangan, tentu
kita juga perlu dapatkan penumpangan tangan. Tentu oleh pendeta yang sudah dapat Roh Kudus. Kalau pendetanya belum dapat Roh Kudus, numpangin tangan, dapat apanya? Pendeta sendiri belum dapat Roh Kudus. Maka engkau ingin dapat Roh Kudus, ditumpangin tangan oleh pendeta yang sudah mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Contoh jemaat di kota Efesus sama. Paulus sudah tahu pengalaman lewat penumpangan tangan Ananias dapat Roh Kudus, maka ketika dia mendoakan orang supaya dapat Roh Kudus di kota Efesus, dia juga menumpangkan tangan. Dan akhirnya orang-orang Efesus 12 orang semuanya dapat Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah pelajaran sesi yang ke-9. 5 syarat untuk dipenuhi Roh Kudus sudah saya ungkapkan semua. Tinggal Anda penuhi satu demi satu. Dan kalau Anda benar-benar ingin mendapatkan Roh Kudus, Anda bisa mencari nomor telepon saya. Kita bisa berdoa bersama-sama. Saya bisa menumpangkan tangan, tapi saya akan menekankan 5 syarat kembali Anda jalankan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan 5 syarat untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena kami tahu janji-janji-Mu adalah janji bersyarat. Kami hanya bisa mendapatkan apa yang Kau janjikan ketika syarat-syarat yang sudah ditentukan di balik janji itu kami penuhi satu demi satu. Ternyata untuk dipenuhi Roh Kudus juga ada syarat-syaratnya. Selain percaya, dibaptis, berdoa dengan tekun, dan juga dibantu dengan penumpangan tangan. Maka, jika 5 syarat itu kami penuhi, kami yakin Tuhan berkenan memberikan Roh Kudus. Jadi, bukan karena Tuhan tidak memberikan Roh Kudus, tapi karena syarat itu belum kami penuhi. Semoga siapapun yang mendengarkan pengajaran 2 sesi ini, dan dia rindu mendapatkan Roh Kudus di hari Pentakosta, Tuhan akan menuntun dia menemukan pelayan Tuhan yang punya karunia, mengajar dan memberikan Roh Kudus, dan juga kembali ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga siapapun yang mendengarkan pengajaran ini, mereka rindu mendapat Roh Kudus, Tuhan akan jawab kerinduan mereka. Dan juga siapapun yang mendengarkan pengajaran ini mengirimkan kepada teman-teman supaya semakin banyak orang yang mengerti kebenaran Alkitab, maka diberkati orang itu. Terima kasih Tuhan. Kami tetap memohon pimpinan Tuhan untuk sesi yang ke-10, 11, dan seterusnya selama 25 sesi ini bisa diselesaikan. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu di sesi yang ke-10 di minggu yang ke depan. Minggu depan saya akan membahas tentang cara berdoa memohon kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu yang saya kasih, bagi Anda mahasiswa STT GCC, Sekolah Tinggi Teologi GCC, Jesus Class Curriculum, setiap doktrin pelajaran ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Nah, ini pertanyaan sesi yang ke-9. Kita lihat 10 pertanyaan tersebut. Judulnya, apakah syarat-syarat dipenuhi Roh Kudus? Bagian yang kedua. Pertanyaan pertama, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun atas diri Yesus dalam wujud apa? Yang kedua, siapa yang menegaskan untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Tuliskan teks ayatnya. Ketiga, tuliskan 3 ayat Alkitab yang menegaskan bahwa baptisan air memiliki kuasa pengampunan dosa. Yang keempat, siapakah yang memberitakan Injil ke kota Samaria sehingga satu kota akhirnya percaya Yesus dan menerima baptisan air? Yang kelima, siapakah nama 2 rasul yang diutus ke kota Samaria agar jemaat di Samaria memperoleh kepenuhan Roh Kudus melalui penumpangan tangan dan doa kedua rasul itu? Pertanyaan yang keenam, jemaat di mana yang sudah percaya Yesus dan dibaptis namun mereka belum memperoleh Roh Kudus? Yang ketujuh, tuliskan 3 model baptisan air yang berlaku di dunia saat ini. 8. Siapakah nama rasul yang menegaskan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan? Dan kalimat itu tertulis di mana? 9. Tuliskan 4 aspek cara, tempat, sebutan, dan sikap dalam baptisan yang dijalankan oleh gereja para rasul.
Misalnya cara, ada berapa macam tempat di mana saja. Garis besarnya saja. Ke-10, siapakah yang menumpangkan tangan ke atas Saulus sehingga dia memperoleh kepenuhan Roh Kudus? Dan itu terjadi di kota apa? Silakan Anda jawab, ketik rapi dan kirim kembali ke STTGCC. Tuhan Yesus berkati.